Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. إخواني وأخواتي في الله, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghaya wa Taqrib, yang alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amalun soleh, amal yang makbul, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kita untuk kembali ke kampung akhirat kelak. Shalawat ma'assalam, marilah selalu kita aturkan. Mari kita perbanyak, ya, kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih pada hari ini adalah hari Jumat, di mana kita sangat dianjurkan sekali untuk membaca dan memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul, kita mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faslun fi ahkamir riddah, ya. Pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum riddah. Dalam kaitannya dengan pasal ini, dengan bab ini, hampir semua kitab fiqih itu membahas tentang bab ini, yaitu tentang masalah riddah ini. Riddah itu, kata Al-Imam Nawawi, qat'ul islami biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin kufriyin. Kalau dalam kitab syarahnya ini, Fathul Qarib, itu disebutkan bahwa riddah itu secara syara' itu qat'ul islam bi'tiqadi kufrin aw fi'li kufrin aw qawli kufrin sawa'un sadara minhu ala jihad al-istihza' aw al-'inad aw al-i'tiqad. Baik karena
istihza karena ada unsur penghinaan, ya, pelecehan, awil inad atau ngotot, ya, amil i'tiqad atau berdasarkan keyakinannya. Dan menurut Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni yang mensyarahi kitab Takrib ini, yang yaitu dalam kitabnya Kifatul Akhyar, ya. Wa kullu naw'in min hadhihi thalatha fiha masail la takadu tuhsar. Setiap masalah di dalam setiap macam dari tiga masalah ini terdapat masalah-masalah yang tidak terhitung. Artinya bahwa kufur i'tiqad, kufur fi'li, ya, kufur qauli, ya, itu banyak cabangnya, banyak contoh-contoh masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Kalau kita dalam kitab Mukhtasar Sulamut Taufiq, ini dibahas, dikasih contoh beberapa, ya, lumayan banyak itu sebenarnya dalam Mukhtasar Abdillah Al-Harari itu, Sulamut Taufiq itu lumayan contohnya. Tapi di dalam kitab-kitab yang besar itu lebih banyak lagi, bahkan ada satu kitab yang membahas khusus masalah kufur ini, ya, ilmu kafirat, khususnya kufur perkataan. Dan kita wajib mengetahui tentang bab ini, tentang fasal ini, ya, dalam rangka menjaga keimanan dan keislaman kita. Karena untuk menjaga keimanan dan keislaman kita itu kan, menjaga keimanan dan keislaman itu kan wajib hukumnya. Bagaimana cara menjaga keimanan dan keislaman kita itu, ya, tiada lain mempelajari, mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan dan keislaman, yang disebut dengan riddah. Karena seseorang itu kalau tidak mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanannya ini, gimana dia bisa menjauhinya? Bisa-bisa dia terjerumus di dalam kekufuran, terjerumus di dalam perkara yang membatalkan keimanan ini, sementara dia ini tidak menyadari kalau dia sudah terjerumus dalam kekufuran. Sementara dia ini sudah jatuh di dalam kekufuran. Karena itu wajib, ya, belajar tentang masalah ini. Kata para ulama itu, ta'allamtu syarra la lisyarri bal li atawaqqihi fa inna ma lam ya'rifu syarra yaqa'u fi. Kira-kira begitu, ya, meskipun tidak lafadznya tidak persis itu, kira-kira begitu, ya. Ta'allamtu syarra la lisyarri, aku belajar tentang kejelekan itu la lisyarri, bukan untuk aku lakukan kejelekan itu. Jadi kalau kita belajar tentang kekufuran, macam-macam kufur, macam-macam riddah ini, belajar tentang ahkamul riddah ini, itu bukan agar supaya kita, maaf ada yang
Mau ini, saya yang ini ya, saya yang menelpon. Bentar ya. Yuk. Mohon maaf, ada gangguan barusan ya. Jadi kita belajar tentang kejelekan ini bukan agar supaya kita melakukan kejelekan yang kita pelajari itu bukan. Kalau kita belajar tentang kekufuran ini macam-macam kufur, bukan untuk kita lakukan kekufuran itu, tapi bali atawaqqihi, akan tapi untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalamnya, ya, agar kita tahu mana itu yang macam-macam kufur itu, mana itu maksiat-maksiat misalnya. Kalau kita bicara tentang macam-macam kufur, kita biar tahu macam-macam kufur itu apa, perkara-perkara yang membatalkan keimanan itu apa. Agar kita bisa selamat, agar kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal itu. Fa inna man lam ya'rif syarra yaqa'u fihi. Karena barang siapa yang tidak mengetahui, ya, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka yaqa'u fihi, mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Kalau ada orang berjalan di tengah kegelapan malam, di depannya tidak tahu kalau ada jurang, tapi dia terus berjalan saja, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam jurang itu, mau tidak mau, ya. Jadi makanya ketidaktahuan itu tidak mutlak itu menjadi uzur, ya. Ketidaktahuan tidak mutlak dimaafkan. Justru banyak hal yang tidak yang karena tidak tahu itu maka tetap berlaku hukum kepada. Jadi tidak mutlak. Jadi ada beberapa pembahasan masalah ketidaktahuan ini. Ya. Tapi secara umum orang yang tidak tahu tentang sesuatu itu maka itu mazmum, ya, itu adalah tercela, dan tidak tahu masalah hukum itu bisa jadi dia tetap maksiat. Sebab kalau orang itu kalau melakukan suatu perbuatan maksiat, jika dikatakan bahwa kalau tahu hukumnya maka berdosa, kalau tidak tahu hukumnya maka tidak berdosa, ini kan berarti bahwa mengetahui hukum itu atau orang yang berilmu itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Berarti orang yang tidak tahu hukum, artinya orang bodoh, orang tidak mengetahui hukum itu orang bodoh, orang yang tidak berilmu. Itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Jika dikatakan bahwa mengetahui hukum itu, jika orang melakukan maksiat kalau mengetahui hukum itu dia berdosa,
Sementara kalau tidak tahu hukumnya, maka tidak berdosa. Kan lebih baik mending tidak tahu saja. Ya, berarti mending tidak perlu tahu. Mending apa namanya, tidak usah belajar. Ini berarti kan orang yang bodoh lebih mulia, lebih baik ya, daripada orang yang mengerti. Jadi kata ulama itu, man lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak tahu kejelekan pasti dia akan terus ke dalamnya. Nggak tahu ada jurang, tapi dia jalan saja. Pasti mau tidak mau dia akan terjerumus ke dalamnya. Ketika sudah jatuh, maka tidak ada kata menyesal sudah itu. Tadi kenapa saya itu kok? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu di sini ada jurang. Tapi jalan saja. Tidak, penyesalan itu tidak ada gunanya karena sudah di bawah jurang dia. Artinya agar kita itu tidak sampai jatuh ke jurang, maka kita harus tahu. Ya, harus tahu ya, bahwa di situ ada jurang. Harus tahu bahwa itu kufur agar kita bisa menghindari, tidak terjerumus ke dalamnya. Ya. Harus tahu mana ini yang jalan yang baik, mana yang tidak baik, gitu ya. Ya, mana yang ada jurang, mana ada jurangnya, mana yang tidak ada jurangnya, kan begitu. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini jalan ke jurang, oh ini jalan yang baik, ini yang selamat lewat sini. Kalau sini nanti akan bisa masuk jurang, akan tidak selamat nanti itu. Nah, kita kan bisa milih ini, bisa menentukan. Oh berarti kalau ini ada jurang, kita bisa menghindari, ya sehingga kita tidak lewat itu. Oh ini kufur berarti, maka kita akan menghindari kekufuran itu. Oh, ini maksiat, oh berarti kita bisa menghindari maksiat itu loh. Jadi karena itu maka belajar tentang bab ini itu sangat penting sekali. Ya. Kalau orang itu tidak tahu masalah ini, tapi dia kemudian melakukan itu, ya terjerumus dalam hal itu, maka dia bisa jadi keluar dari Islam tanpa dia sadari, ya tanpa dia menyadari dia sudah keluar dari Islam, gitu ya. Ini kan bahaya sekali, gitu ya, karena keluar dari Islam itu tidak harus memilih untuk memilih agama di luar, untuk berpindah ya dari Islam ke agama yang lain, tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu murtad. Riddah itu kan perbuatannya orang yang disebut murtad. Ya. Jadi riddah itu atau murtad itu, orang yang murtad itu tidak harus dia ini harus menyatakan diri keluar dari Islam, ya, dan memilih agama selain Islam. Tidak harus begitu. Itu jelas itu ya. Orang yang menyatakan diri keluar dari Islam jelas murtad itu sudah. Dan milih agama di luar Islam itu jelas murtad. Tapi bentuknya murtad tidak hanya begitu. Bentuk murtad tidak hanya begitu. Maka kata para ulama itu yang dikatakan murtad itu tadi dikatakan ridha itu dengan qatul Islam, memutus keislaman, memutus keislaman dengan keyakinan kufur, perbuatan kufur, atau perkataan kufur. Jadi apabila seorang itu mengatakan kata-kata kufur, ya, dia paham maknanya, mengucapkannya dengan sadar, gitu ya, sengaja, meskipun dia tidak meyakini maknanya, ya, meskipun dia tidak berniat keluar dari Islam, meskipun dia ini tidak meyakini, gitu ya, maka dia sudah dikatakan keluar dari Islam. Ya dikatakan sudah murtad, gitu ya. Jadi barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 perkara ini, kufur qauli, fi'li, i'tiqadi, maka dia dikatakan murtad. Baik mengatakannya itu karena istihza atau inat atau karena keyakinan, gitu ya. Jadi begitu. Makanya harus tahu tentang masalah ini. Di dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib ini tidak banyak ya, tidak dijelaskan contoh-contohnya.
Ya, tidak dijelaskan contoh-contohnya secara detail, tapi di syarahnya itu ada, termasuk di kitab Ifatul Akhyar itu beberapa contoh juga ada, kan beberapa contoh. Ya, di antara contoh kufur apa namanya, di antara contoh kufur keyakinan, ya, misalnya dia mengatakan, ini juga dalam Islam Taufik ada juga itu, lauqala laukan nabiyan ma amantu bihi. Jadi kalau misalnya ada seorang berkata, andai kata si fulan itu adalah nabi, pasti aku tidak akan beriman kepadanya. Ini termasuk contoh kufur qauli, ya. Dalam sulam itu, dalam sulam taufik, i'tiqadi, ya, contoh kufur i'tiqadi itu adalah asyakku fillah au fil Quran au fi rasulih, ya. Ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu terhadap keberadaan Allah, maka itu bisa kufur, gitu ya. Karena seorang muslim itu harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah. Namanya muslim, namanya mukmin itu ya percaya, ya, yakin bahwa Allah itu ada. Ya. Kalau dia kemudian meragukan akan keberadaannya, berarti sudah bukan mukmin lagi, gitu. Apalagi sampai tidak percaya, ya, apalagi sampai tidak percaya, berarti sudah tidak mukmin lagi. Meskipun dia tidak menyatakan saya keluar dari Islam, dengan keyakinannya itu, ya, meskipun dia tetap mengaku dirinya itu muslim, ya, tapi karena keyakinannya itu, ya, keyakinan yang kufur itu yang mengakibatkan dia otomatis keluar dari Islam, gitu loh. Karena dia meyakini keyakinan kufur, meyakini keyakinan yang hanya diyakini oleh orang kafir. Gak percaya kepada Allah itu kan ateis, ragu-ragu kepada Allah juga begitu, gitu ya. Makanya ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau contoh dari kufur perbuatan, misalnya, ya, kufur perbuatan itu misalnya sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, bintang, nah itu kufur. Makanya Al-Quran menyatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Kenapa? Karena itu kufur. Ya. Baik itu niat beribadah kepada matahari, bulan, bintang itu, maka itu sudah kufur. Jadi tidak disyaratkan harus niat nyembah. Dengan sekedar sujudnya itu sudah menjerumuskannya dalam kekufuran. Karena perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang kafir, gitu ya. Sujud kepada berhala itu kan hanya orang kafir yang melakukan. Sujud kepada api misalnya, itu kan perbuatannya orang Majusi, sujud kepada api. Sujud kepada berhala itu kan perbuatan orang-orang musyrik, gitu ya. Maka kalau ada orang muslim melakukan itu, ya jelas otomatis itu sudah. Makanya itu diantaranya, ya, termasuk yang menyebabkan kufur perbuatan itu adalah jika seseorang itu menginjak Quran dengan sengaja. Quran, ada Quran tidak dengan sengaja. Mushaf, ya, mushaf lengkap, atau meskipun tidak mushaf lengkap, satu kertas, ya, satu kertas yang isinya ayat-ayat Quran, maka kalau diinjak dengan sengaja, tahu itu bahwa itu ada Quran, maka bisa kufur itu. Nah, satu ayat itu sama dengan hukum mushaf. Meskipun cuma satu ayat dalam satu kertas itu sama halnya dengan hukum mushaf. Jadi kalau menginjak kertas yang terdapat ayat-ayat Al-Quran, meskipun cuma satu ayat, dia menginjaknya dengan sengaja, ya, dia menginjaknya dengan sengaja,
dan tahu kalau itu ada ayat Qur'annya, nah ini kufur karena perbuatannya sudah menunjukkan pelecehan. Apalagi sampai membuang di tempat yang kotor, tempat sampah misalnya, ya, menginjaknya apalagi, itu jelas kufur. Itu diantaranya. Ya. Masuk kufur perbuatan itu jika memakai simbol-simbol non-muslim. Misalnya salib. Itu kan simbol non-muslim. Dengan tujuan mengagungkan. Ya, dengan tujuan mengagungkannya atau menganggap itu halal. Atau dengan tujuan tabarruk dengan simbol-simbol itu. Maka itu bisa kufur. Kalau tidak dengan tujuan mengagungkan, tidak menganggap itu sesuatu yang halal, maka tidak kufur, tapi tidak jauh dari keharaman. Kata ulama. Termasuk kufur qauli itu adalah mengatakan kepada sama muslim, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani, tanpa sebab. Ya. Menuduh sesama muslim, mengatakan kepada sama muslim dengan tuduhan kafir, ya, mengkafirkan tanpa sebab. Ya. Mengatakan Yahudi, Nasrani tanpa sebab apa-apa. Misalnya ada seorang muslim datang dan langsung dipanggil, kafir, sini kamu. Memang ya kafir, kata dianggap itu sebagai kafir, katanya. Maka yang mengatakan kafir inilah yang kafir. Makanya tidak boleh buat main-main, ya. Takfir itu tidak boleh dibuat main-main, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang remeh masalah takfir itu. Ya, kalau sampai salah, maka yang kafir itu yang mengkafirkan itu. Ya. Maka Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi, beliau ini sangat hati-hati betul itu dalam masalah takfir ini. Sehingga beliau itu mengatakan kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang bertanya masalah hukum man yaqul, nggak usah dijawab. Gitu ya. Kalau ditanya tentang hukum, bagaimana orang yang mengatakan bin kafir apa enggak, nggak usah dijawab. Itu adalah bagiannya ulama yang bisa menjawab itu. Ulama yang betul-betul paham. Bagiannya ulama. Ya, makanya kita jangan melayani pertanyaan-pertanyaan yang model kayak gitu. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang ada dalam kitab, apa yang disebutkan dalam kitab, dan yang kita pelajari di guru-guru kita. Gitu. Ya, memang harus belajar itu makanya ya. Ya. Jadi kalau kita ingin detail tentang macam-macam kufur ini, maka ya, di Sulamut Taufiq misalnya itu ada di Mukhtasar Abdillah Al-Harari Al-Kafil Bi'ilmiddin Al-Daruri gitu. Nah, itu ada ya detail. Ya, alhamdulillah di Syahamah kitab ini dipelajari, dijelaskan, ya, dan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Yang tujuan utamanya tiada lain agar kita selamat, agar kita bisa menjaga keimanan, keislaman kita ini sampai mati, agar kita ini ya selamat dari kekufuran ini. Makanya kita juga sangat betul-betul menganjurkan agar supaya kita belajar tentang bab ini. Kita juga perlu untuk tahdzir terhadap macam-macam kufur itu terhadap masyarakat kita, agar mereka tidak mendekati, agar mereka menjauhi perkara-perkara kufur itu, agar mereka selamat dari kekufuran itu. Jadi kalau tahdzir terhadap macam-macam kufur itu tiada lain adalah
agar kita selamat semuanya dari macam-macam kekufuran itu, agar kita selamat dari kekufuran, sehingga iman dan Islam kita ini tetap terjaga. Itu maunya. Kalau misalnya ada seseorang yang terjerumus ke dalam kekufuran itu, diajari caranya, cara taubatnya itu diajar, dikasih tahu, biar tahu ilmunya, gitu. Biar seseorang itu yang memang sudah terjerumus dalam itu, biar dia itu bisa bisa menyadari kesalahannya, biar dia itu bisa khalas min kufur, ya, bisa membersihkan diri kekufuran itu. Sebab taubatnya seseorang dari kekufuran, dari ridha itu tidak sama dengan taubat dari maksiat. Kalau dari maksiat, dosa besar, dosa kecil, itu taubatnya, kalau itu yang berkaitan dengan hakullah, hanya cukup dengan istighfar, selesai. Cukup dengan istighfar. Tapi kalau orang yang jatuh dalam kekufuran, maka tidak cukup dengan istighfar. Tapi harus kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu caranya. Jadi bukan kita itu suka ngafir-ngafirkan orang, bukan begitu. Ya, kita ingin mengajarkan gini loh caranya. Kalau ada orang misalnya jatuh dalam kekufuran, karena kita ini bukan manusia yang maksum. Yang maksum itu hanya para nabi. Para nabi itu maksum, terjaga dari kekufuran, dari dosa besar, dari maksiat-maksiat kecil yang mengandung pelakunya. Itu para nabi maksum. Sebelum diangkat jadi nabi maupun setelah diangkat jadi nabi, mereka ini maksum. Kalau kita kan tidak maksum. Bisa saja kita ini terjerumus. Apalagi yang tidak ngerti, bisa saja terjerumus. Kalau sudah terjerumus, ya mau tidak mau gimana? Ya, kata Nabi itu, innal 'abda la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnar 70 kharifan. Seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur, meskipun dia tidak menganggapnya berbahaya, tidak menganggapnya kufur, maka dia jatuh dalam kufuran, kata Nabi itu. Karena akibat perkataannya itu menyebabkan dia jatuh ke dasar neraka jahanam. Dasar neraka jahanam ini hanya bisa ditempuh, bisa dimasuki oleh orang-orang kafir. Artinya berarti orang yang mengatakan itu bisa kafir. Na'udzubillah. Gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi kita menjelaskan mana perkara-perkara yang mencegah orang itu dari murtad, mana macam-macam kufur itu apa, perkara paling membatalkan keimanan itu apa saja. Kalau misalnya orang terjerumus dalam kekufuran, apa yang harus dilakukan? Begitu. Ini perlu, hanya penting bab ini, gitu ya. Dan kalau ada khalifah, maka yang berperan, yang menegakkan hukumnya terhadap orang murtad ini adalah khalifah. Kalau kita tidak punya peran apa-apa kecuali hanya menjelaskan. Kalau kita ini menjelaskan. Jadi kalau memang seseorang itu jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam riddah tadi itu, baik qauli fi'li i'tiqadi, maka dia dihukumi murtad. Ya, maka dihukumi murtad. Dan bagaimana seorang itu secara hukum bisa dihukum riddah, ya, dihukumi riddah, sehingga oleh imam, oleh khalifah itu dia bisa terkena hukum. Bagaimana? Ya, jika memang dia ini terbukti, ya. Jadi proses hukumnya gimana? Terbuktinya gimana? Jika dia ini memang terbukti, ya, mengucapkan kata-kata kufur itu berdasarkan kesaksian 2 orang saksi yang adil. Berdasarkan kesaksian 2 orang laki-laki yang adil, atau berdasarkan pengakuannya kalau dia itu sudah murtad.
Ya. Maka dalam hal ini khalifah menetapkan dia sebagai seorang yang murtad. Kalau sudah murtad gimana? Yaqul mu'allif rahimahullah wa man irtadda 'anil Islam ustutiba thalathan. Wa man irtadda, barang siapa yang murtad 'anil Islam, dari Islam, ustutiba thalathan, maka diistitabah 3 kali. Apa istitabah itu? Istitabah itu artinya diminta untuk bertaubat. Ya. Salasan 3 kali. Atau bertaubat 3 kali. Itu kalau dulu pernah ngaji sama Syekh Salim itu berarti di penjara 3 hari. Ditangkap, di penjara 3 hari. Selama 3 hari itu diminta untuk taubat. Ya. Menurut taubat gimana? Wala yuqbalu minhu ilal Islam, dan tidak diterima dari Islam. Jadi selama 3 hari itu diminta untuk taubat, kembali kepada Islam, artinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau misalnya dalam 3 hari itu dia ini bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ya sudah berarti dilepaskan. Berarti dia Muslim sudah. Ya, berarti dia Muslim. Cuma kalau sudah begitu, kalau orang itu kalau sudah murtad itu masuk orang yang paling merugi ya. Kalau sampai terjatuh dalam kekufuran itu orang yang paling merugi, meskipun dia kembali kepada Islam. Kenapa? Karena akibat apa yang ia lakukan itu menyebabkan semua amal baiknya itu dihapus oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka amalnya itu terhapus. Amal baiknya itu terhapus. Alhamdulillah. Meskipun dia kembali kepada Islam, maka tidak mengembalikan amal baiknya yang sudah terhapus itu. Ya, tidak mengembalikan amal baiknya terhapus. Ya. Dan dosa jeleknya tetap itu. Kalau ingin dosa jeleknya itu akan hilang, maka dibutuhkan taubat tersendiri. Ya. Orang murtad itu kan wajib dia masuk Islam, kembali pada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak dengan istighfar. Ya. Dan dia harus betul-betul menyesali terhadap apa yang dia lakukan itu. Melepaskan apa yang dia lakukan itu. Ya, artinya harus taubat nasuha, betul-betul taubat nasuha. Ya, jadi kalau memang dia terbukti murtad, maka oleh imam dia diistitabah 3 hari. Ya, alasan itu 3 kali 3 hari maksudnya. 3 hari. Selama 3 hari itu ya di penjara. Kalau 3 hari itu kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah dia dilepaskan, berarti dia Muslim. Kalau masih tidak mau, setelah 3 hari itu nggak mau kembali kepada Islam, masih ngotot dia dengan kemurtadannya itu, maka ya terpaksa. Ya, fa in taba wa illa qutila, fa in taba, maka jika taubat sudah selesai dimaafkan, wa illa qutila. Jika tidak mau, ini kan kita bicara tentang had hukuman ya. Ini hukumnya orang murtad itu. Secara hukum syar'i. Jika ada khalifah ini maksudnya. Bukan, ini berarti hukuman ini hanya bisa ditegakkan, bisa diberlakukan jika ada khalifah, dan yang melakukan itu adalah khalifah, bukan individu. Kalau individu yang melakukan kacau, bukan cara individu yang melakukan. Ya, yang melakukan eksekusi di sini adalah khalifah. Ya. Jadi wa illa qutila, dan jika tidak mau bertaubat, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka qutila, dihukum mati. Ya. Dan hukum yang berlaku padanya gimana? Walam yughassal,
walam yughassal, dan tidak dimandikan. Ya. Nanti enggak wajib dimandikan. Walam yusalla alaihi, dan tidak boleh disolat. Nah, dia ini sudah murtad. Walam yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena dia sudah bukan lagi bagian dari kaum muslim. Maka tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Dan juga hukum-hukum yang terkait dengannya itu di kitab Mukhtasar itu lebih detail ya. Kitab Mukhtasar itu lebih detail. Karena di kitab ini tidak terlalu detail dan ini berkaitan dengan masalah hudud, masalah hukuman bagi orang murtad. Ya, mungkin perlu ngaji khusus di kitab Mukhtasar itu agar lebih mendalam. Ya, untuk kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Halil musalli ala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.